Selamat bertemu kembali dengan saya Sugeng Haryadi. Kali ini saya berada di makam Syekh Jabal Qodri yang lokasinya berada di daerah Tangkil Sari, Kabupaten Malang. Mari kita telusuri makam dari beliau. Syekh Jabal Qodri atau Syekh Imam Jabal Qodri, beliau berasal dari Persia, mempunyai istri Siti Fatimah Munawaroh. Kedatangan beliau bermula dari Syekh Subakir setelah menaklukkan makhluk halus di Pulau Jawa dan kemudian mengajak Syekh Imam Jabal Qodri dan Syekh Jumadil Kubro untuk menyebarkan ajaran Islam di Indonesia. Kemudian Syekh Jumadil Kubro berjuang di Mojopahit atau Trowulan Mojokerto, dan Syekh Imam Jabal Qodri berjuang di Gunung Lawu perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Syekh Imam Jabal Qodri akhirnya hijrah ke Jawa Timur dan menetap di Gunung Gelap atau di Desa Tajinan untuk memperjuangkan agama Islam. Di Jawa Tengah beliau dikenal sebagai Syekh Qurratul Aini atau Syekh Hasanuddin. Syekh Imam Jabal Qodri mempunyai wilayah penyebaran agama Islam di Jawa Timur, Bali, dan Lombok sekitar tahun 1416 Masehi. Beliau juga merupakan adik seperguruan dari Syekh Jumadil Kubro yang merupakan leluhur dari Wali Songo. Makam keramat Syekh Imam Jabal Qodri berada di Pesanggerahan Siti Inggil, Kertowinangun, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Di sampingnya juga ada makam murid seperguruan beliau, yaitu Syekh Hasan Mutawakillah atau Eyang Sembur Banyu, keponakan dari Prabu Jaya Katwang. Syekh Imam Jabal Qodri dikenal sebagai tokoh agama dan ulama yang dihormati di Indonesia, khususnya di daerah Jawa Timur, Bali, dan Lombok. Ia dikenal sebagai penyebar agama Islam yang kuat dengan pendekatan yang mendalam dalam mengajarkan akidah dan akhlak. Makamnya terletak di Tajinan, Malang, dan menjadi salah satu tempat ziarah bagi umat Islam yang ingin menghormati jasa-jasanya dalam dakwah. Syekh Imam Jabal Qodri diperkirakan hidup sekitar abad ke-14, dan selama hidupnya ia banyak berkontribusi dalam mengembangkan pendidikan agama serta membangun komunitas yang kuat di sekitarnya. Beliau dikenal memiliki pengaruh yang besar dalam penyebaran agama Islam wilayah tersebut, dan ajarannya masih dipelajari hingga kini. Makamnya yang sederhana namun penuh penghormatan mencerminkan dedikasi dan pengabdian beliau terhadap masyarakat. Kisah hidupnya mencerminkan semangat penyebaran nilai-nilai Islam yang damai dan penuh kasih, menjadikan salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam di Indonesia. Syekh Imam Jabal Qodri dikenal sebagai salah satu tokoh sufi yang memiliki banyak pengikut dan dihormati dalam tradisi Islam, terutama di Indonesia. Karomah atau keistimewaan dari beliau yang sering disebutkan tentang beliau meliputi kemampuan untuk memberikan petunjuk spiritual kepada murid-muridnya, penyembuhan penyakit, dan pengaruh positif yang besar dalam kehidupan masyarakat di sekitarnya. Salah satu karomah yang terkenal adalah kemampuan beliau untuk berdoa dan mengubah keadaan, serta kemampuan melihat jarak jauh atau jauh ke depan untuk membimbing pengikutnya. Selain itu, beliau juga dikenal memiliki karisma dan wibawa yang membuat orang-orang merasa nyaman dan terinspirasi. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan memberikan kita contoh keteladanan dari beliau. Dan semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan selalu dan juga senantiasa diberikan kelancaran rezeki. Amin, amin ya robbal alamin. Makam Syekh Jabal Qodri
letaknya di area pemakaman yang ada di daerah Tangkil Sari di sini, di dekat dari makam Mbah Jagopati. Nah ini agak naik sedikit. Nah ini modelnya padepokannya, tampak seperti yang ada di layar ini. Nah ini adalah musola dari makam Syekh Jabal Qadri. Kita masuk ke area makam dari beliau. Ini dari musola Syekh Jabal Qadri. Ini makamnya ada di atas. Ini dari makam beliau. Ini juga ada berziarah. Pendopo Segoro Tanpa Waton. Dawa Sito Tirto ing Wening. Makam dari beliau Syekh Jabal Qadri dan istri beliau Siti Fatimah. Beliau kan bertanya ada di atas kayak di bukit sekitaran. Di belakang masih ada makam penduduk. Ini ada makam Syekh Imam Jabal Qadri dan Siti Fatimah Munawaroh. Kemudian ada makam Ahmad Jubaidillah dan Husain Mutawakil. Konon dari masyarakat setempat menceritakan bahwa karomah beliau, jika ada laskar Pangeran Diponegoro datang ke sini dikejar Belanda, maka akan tidak terlihat dari kejaran tentara Belanda. Istilahnya ditutupi sehingga tidak bisa dikejar lagi. Ini dari Gunung Gelap, dulu tempat paling angker mungkin Belanda sehingga tidak berani untuk datang kemari. Ini tempatnya. Makam beliau. Masih ada di tengah-tengah pemakamannya. Dari makam beliau. Makam Syekh Jabal Qadri.
Saya Sugeng Haryadi dari area makam Syekh Jabal Qodri. Sampai jumpa di episode selanjutnya di makam waliullah lainnya. Jangan lupa like dan subscribe-nya.